Al-Fatihah dari Nabi Muslim ila arwahi abahi wa ikhwani min amsana sallallahu salamu alaihi wa ajma'in. Summa ila arwahi ali kullin wa sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in muslimin. Summa ila arwahi abatil aimatil mustahidin muqallidin fidin wal alamin amilin wal fuqamisin wal kusmin sadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in muslimin. Sanaliru musannif fi hadzal kitab usul furahim annallaha ta'ala yataghashsha bi rahmatihi wa barakatihi asraman wa rahim maulumihi manafahatim fid dini wa dunya wal akhirah wa yakhtimu lana bil husna wa huwa radin anaki khairan wa lafin afiyah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Faslun, ini satu pasal. Wa aqallul haidhi, dan sekurang-kurangnya haid, artinya masa minimal daripada haid. Yaumun wa lailatun, yaitu sehari semalam. 24 jam. Jadi maksud sehari semalam ini 24 jam. Bisa pol 24 jam terus menerus keluar dengan cara diperiksa, dimasukkan kapas. Nah, setelah dimasukkan kapas ternyata ada warna merah. Ini menunjukkan bahwa perempuan itu keluar darah. Dan darah ini yang keluar daripada rahim perempuan ada yang namanya haid, ada yang namanya nifas, dan ada yang namanya istihadah. Kemudian yang namanya haid itu sebenarnya tidaklah berbeda dengan nifas. Dalam kata lain, nifas itu boleh dibilang sebagai haid yang tertunda. Jadi nifas itu boleh dibilang sebagai haid yang tertunda. Nah, berbeda dengan istihadah. Istihadah itu ialah darah penyakit. Di mana letak perbedaannya? Di antaranya adalah tempatnya. Kalau misalnya darah haid, ini dari rahim paling atas. Nah, ini jadi darah haid dari rahim yang paling atas. Ketika ada janin yang menghalangi, maka tersumbatlah darah haid ini sehingga dia tidak keluar lagi. Nah, begitu janin itu membesar lalu lahir, hilanglah sumbatnya, lalu akhirnya keluar darah haid yang tertunda ini keluar. Paham jangan lulah selanjutnya nih. Mungkin seperti itulah teorinya. Jadi sekali lagi darah haid ada di sini. Nah, ketika ada janin menghalangi, maka rata-rata perempuan yang hamil tidak haid. Kecuali masalahnya ini masalah fikih, di mana dalam mazhab Syafi'i perempuan yang hamil boleh haid. Cuma dalam mazhab lain, kalau tidak salah mazhab Abu Hanifah dengan mazhab Malik, maksudnya mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik, perempuan hamil tidak haid. Jadi kalau keluar itu adalah darah penyakit. Adapun dalam mazhab Syafi'i, kalau keluar dengan syarat-syaratnya maka dianggap haid. Nah, cuma yang pasti yang dimaksud di sini adalah nifas itu haid yang tertunda. Jadi nifas itu adalah haid yang tertunda. Nah, berbeda dengan istihadah. Istihadah itu keluarnya dari kurang lebih leher rahim lah. Kurang lebih artinya bagian muara dari rahim. Nah, jadi sekali lagi kalau darah haid itu ada di atas rahim, maksudnya di bagian atas rahim. Kalau ada janin maka tertundalah keluarnya, sehingga ketika perempuan itu melahirkan keluarlah darah itu, darah haid yang tertunda, disebut dengan nifas. Sehingga hukum nifas dan hukum haid itu sama. Nah, hukum nifas dan hukum haid itu sama. Karena nifas adalah haid yang tertunda. Nah, adapun istihadah itu jelas beda karena letaknya di bawah. Jadi letak istihadah atau darah penyakit di bawah. Wa aksaruhu, dan maksimalnya atau sebanyak-banyaknya masa haid khamsata asyara yauman, yaitu 15 hari. Bila yaliha plus malam-malamnya. Maksudnya 15 kali 24 jam. 15 kali 24 jam. Nah, kita kembali sebentar kepada kata-kata siang dan malam, sehari semalam. Nah, sehari semalam ini maksudnya 24 jam, baik keluar terus-menerus tanpa henti, pol 24 jam. Atau misalnya keluarnya dengan kredit. Nah, keluarnya dengan kredit
Tapi dalam kawasan 15 hari, nah itu masih dalam kawasan 15 hari. Jadi keluarnya itu masih dalam kawasan 15 hari, maka itu pun juga haid. Nah kemudian yang sering menjadi masalah, bagaimana dengan yang putus-putus itu? Bagaimana kalau misalnya perempuan ini putus-putus darah haidnya, di masa putusnya itu apakah dia dihukumkan suci atau tidak? Nah jadi ini perlu dikaji lebih detail. Karena ini yang sering dipertanyakan oleh para wanita. Dua, tiga, empat, lima, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Nah ini 20 jen. Nah mulai sini jen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
13, 14, 19, 20, 21. Nah ini sampai 21 aja. Nah, misalnya hari pertama keluar darah, anggaplah 15 jam. Nah, hari pertama keluar darah 15 jam. Hari kedua tidak keluar darah. Hari ketiga tidak keluar darah. Hari keempat keluar darah 15 jam. Jadi 30 jam. Setelah itu tidak ada lagi. Sampai melewati hari yang ke-15 pun tidak ada lagi. Nah, ini batasannya. Nah, maka jelas darah ini yang di sini dan di sini itu jelas hukumnya adalah haid. Karena ini melewati dari 24. Ini 15 tambah 15 sama dengan 30. Nah, maksimalnya itu adalah 24. Minimalnya, bukan maksimal, minimalnya 24 jam. Nah, lalu yang jadi pertanyaan bagaimana dengan yang hari kedua dan hari ketiga yang putus darahnya? Maka jelas ini adalah haid menurut kaul yang mu'tamad. Jadi menurut kaul yang mu'tamad ini adalah haid. Adapun menurut kaul yang dhaif ini tidak haid. Nah, jadi yang haid cuma hari pertama dengan hari keempat. Kadang perempuan itu dia darah haidnya tidak lancar, putus-putus. Nah, adapun kalau misalnya begini, hari pertama cuma dapat 2 jam. Atau misalnya 1 jam lah. Ya barang aja. 2 jam misalnya. Kemudian hari kedua 1 jam. Hari ketiga kosong. Hari keempat misalnya 2 jam lagi. Hari kelima 1 jam. Nah, itu hari ke-6 misalnya kosong. Hari ke-7 misalnya 3 jam. Hari ke-8 misalnya 2 jam. Hari ke-9 kosong. Hari ke-10 misalnya cuma sejam. Hari ke-12 sejam. Hari ke-13 habis misalnya nih. Di hari ke-13 kada ada lagi. Hari yang ke-14, 15 sampai seterusnya kada ada lagi. Nah, apakah ini haid? Nah, maka itu kita hitung. 2 tambah 1, 3. 2 tambah 1, 3 jadi 6. Nah, 3 tambah 5, 3 tambah 2, 5. 11, 12, 13, 14. Nah, ini kada haid. Nah, kenapa kada haid? Karena kada sampai 24 jam jumlahnya bertahan. Kada sampai 24 jam. Nah, jadi batasannya sampai 15 ini nah. Batasannya sampai 15. Adapun kalau melewati daripada 15 hari, nah itu kena ada haidnya, ada istihadahnya. Berapa hari haidnya, berapa hari istihadahnya, ada rumusan-rumusannya. Nah, tapi ini panjang kisahnya. Jadi kita ambil yang poin-poinnya aja. Kita ambil yang poin-poinnya. Soalnya kalau dikupas semuanya ini bakal memakan waktu yang lama.
mungkin sampai subuh yang lebih lah istilahnya nih. Nah, jadi kita yang poin-poinnya aja. Intinya kalau keluar darahnya ini sistemnya kredit, nah bukan cash, berpagat-pagat, berputus-putus, nah dilihat. Kalau misalnya jumlahnya semuanya adalah 24 jam, maka itu haid. Maksimalnya sampai hari yang ke-15. Jadi maksimalnya 15 kali 24 jam. Jadi 15 kali 24 jam. 15 kali 24 berapa itu anunya? Coba dilihat di kalkulator, kan ingat lagi dah. 15 kali 24. Pon. Nah, jadi maksimal haid itu 360 jam. Maksimalnya 360 jam. Kalau keluar terus-menerus. Tapi yang perlu diingat, keluar itu bukan seperti keluarnya air kencing. Kalau seperti air kencing, itu bakal habis darahnya. Bisa pematian. Yang dimaksud keluar darah haid itu adalah ketika dimasukkan kapas ke dalam lubang kemaluannya, akan ada warna darah. Jadi bila dimasukkan kapas, ada warna darah. Masukkan kapas, ada warna darah. Membekas di kapas itu. Berarti dia telah haid. Intinya seperti itu. Wa ghalibuhu situn aw sab'un. Adapun kebanyakannya atau kebiasaannya adalah 6 hari atau 7 hari. Nah, itu kebanyakannya atau kebiasaannya. Wa waqtuhu tis'usinin. Dan waktunya ini yang minimal benar adalah 9 tahun komariah. Tahun komariah. Jadi patokannya adalah hari Arab. Hari Arab, bukan hari nasional. Jadi hari-hari Arab, tanggal Arab, itu nah maksudnya. Kalau hari sama, hari Senin, Selasa, Rabu, cuma bedanya mungkin Ahad lawan Minggu mungkin. Nah, jadi maksudnya itu adalah tanggal Arab, itu patokannya. Patokannya sekali lagi tanggal Arab, bukan tanggal nasional. Dan juga dalam urusan ulang tahun, nah itu kalau kita mengikut kepada apa yang telah disepakati oleh para ulama, bahwasanya baginda Rasulullah itu lahir pada pada bulan Rabiul Awal, dan yang masyhurnya adalah tanggal 12. Nah, sehingga ditetapkanlah tanggal 12 itu adalah tanggal kelahiran baginda Rasulullah. Nah, para ulama tarikh tidak mematok kepada bulan nasionalnya atau bulan syamsiahnya. Nah, adapun bulan syamsiahnya mereka berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan bulan April, ada yang mengatakan bulan Agustus, dan seterusnya. Nah, jadi patokannya itu bagi para ulama adalah bulan Hijriah, bukan bulan Syamsiah. Nah, gitu juga kalau kita hendak ulang tahun, maka patokannya yang bagus itu adalah bulan Hijriah, bulan Qamariyah. Nah, bulan yang sudah ditetapkan di dalam Islam. Nah, itu yang paling utama. Jadi kalau misalnya ada satu anak perempuan lahir pada tanggal 1 Muharram, (1440), berarti kemungkinan dia haid itu bisa 1 Muharram 1449 ya kalau. Nah, itu kemungkinan dia haid. Sekalipun ini jarang. Kebanyakannya itu adalah sekitar umur 12 atau 13. Kebanyakannya 12, 13 atau 14. Nah, yang genap 9 tahun Qamariyah ini jarang. Nah, kemudian lagi ini sifatnya takriban. Arti takriban ini bisa kurang. Kurangnya berapa hari? Nah, kurangnya itu adalah 15 hari. 15 hari kurangnya bisa. Jadi 15 hari minus 15 itu bisa dianggap haid sudah. Jadi minus 15 bisa dianggap haid. Jadi kalau 1 Muharram, kalau bulan Dzulhijjahnya 30, berarti kalau minus 15 itu tanggal 16 ya kalau lah. Tanggal 16. Jadi tanggal 16, 17 yang lo lah 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
Ya, tanggal 16. Jadi kalau tanggal 16 Zulhijjah 1448 dia keluar darah, lalu diperiksa, ditunggu, ternyata sampai 24 jam atau lebih. Jadi sampai 24 jam atau lebih, maka dia sudah dinyatakan haid. Paham jangan lupa? Maka dia sudah dinyatakan haid. Asalkan syaratnya keluar darahnya itu adalah 24 jam minimal. Nah, kalau kurang dari 24 jam, tanggal 16 Zulhijjah 1448 dia keluar darah, tapi hanya seharian. Malamnya ditunggu kada keluar. Isuk kada keluar, malam isuk kada keluar, sampai seterusnya kada keluar, berarti itu masih darah penyakit. Nah, atau misalnya sebelum tanggal 16, tanggal 15 Zulhijjah. Nah, tanggal 15 Zulhijjah dia keluar darah, maka yang tanggal 15 itu bukan haid. Nah, atau tanggal 14 Zulhijjah itu bukan haid. Tapi kalau misalnya tanggal 15 lalu tekat tanggal 16, tanggal 16 ini 24 jam, maka yang 15 itu darah penyakit, yang 16 ini sudah dihukumkan haid. Itunya seperti itu. Cuma jarang yang keluar haid daripada anak perempuan umur 9 tahun di masa kini. Kalau masa dulu itu banyak, seperti Siti Aisyah dan lain-lain, kan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jadi ini pahamnya kalau lah. Jadi kalau dia lahir tanggal 1 Muharram 1440, maka ada kemungkinan dia haid tanggal 1 Muharram 1449. Nah, tapi kalau keluarnya itu tanggal 16 Zulhijjah, setelah ditunggu ternyata 24 jam atau lebih, maka apa? Maka itu juga dihukumkan haid. Tapi kalau sebelum 16 Zulhijjah, yaitu 15 Zulhijjah atau 14 atau 13, itu belum haid lagi. Nah, intinya seperti itu. Jadi kurang 15 hari dari 1 Muharram itu masih sudah dianggap haid. Kalau ditunggu ternyata keluar 24 jam atau lebih. Nah, haid ini menunjukkan bahwa alat reproduksinya sudah mulai berfungsi. Yang artinya apa? Yang artinya kalau misalnya ada sel sperma yang masuk ke dalam rahimnya, lalu misalnya terjadi pembuahan di sel telurnya, maka itu bisa jadi anak. Nah, jadi haid itu menunjukkan bahwa alat reproduksi dari seorang perempuan sudah mulai berfungsi. Nah, wa aqallu tuhrin bainal haidataini, dan sekurang-kurangnya suci. Sekurang-kurangnya suci artinya minimal masa suci bainal haidataini, antara dua haid, khamsata asyara yauman bilayaliha, adalah 15 hari dengan malam-malamnya. Artinya 15 kali 24 jam. 15 kali 24 jam yaitu 300 berapa tadi? 60 jam. Itu antara dua haid. Artinya apa? Artinya ini kadang kita salah sangka. Memang kebanyakannya perempuan itu haid sebulan sekali. Cuma apakah mungkin perempuan itu haid sebulan 2 kali? Itu mungkin. Nah, haid bagi perempuan sebulan 2 kali itu sangat mungkin. Sekalipun kebiasaannya adalah sebulan sekali. Bagaimana gambarannya? Nah, gambarannya seperti ini. Misal tanggal 1 dia keluar darah 24 jam. Ini misal aja. Kalau kita cari misal yang lain, ini bakal panjang kena. Jadi kita yang pokoknya aja. tanggal 1 pol 24 jam keluar darah. Nah, 24 jam tanpa henti dia keluar darah. Setiap kali dia masukkan kapas pasti ada darah. Masukkan kapas ada darah. Sampai 24 jam. Hari kedua tidak keluar darah. Hari ketiga tidak juga. Hari keempat seterusnya sampai ini kita mematoknya dari sini. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kita mematoknya ke 15. Berarti tanggal 17. Tanggal 17 keluar darah lagi. Tanggal 17 keluar darah lagi dan ternyata 24 jam. Nah, berarti apa? Berarti dalam 1 bulan dia 2 kali haid. Karena apa? Karena antara yang di hari ke-17 dengan yang di hari pertama itu 15 hari. Nah, jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai hari ke-16 itu 15 hari. Sehingga hari pertama karena 24 jam jelas dia haid. Hari kedua, hari yang ke-17 karena ini 24 jam itu pun haid. Berarti dalam sebulan dia 2 kali haid. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini yang secara garis besarnya. Kalau yang secara detail, ini karena bakal berpanjangan. Jadi yang secara detail bisa aja pian betakun kena kan gitu nah. Atau misalnya ya kalau ada kesempatan kita berdapat silahkan aja kan seperti itu. Soalnya ini ya kada berhabisan ya kalau belah. Ini kada bakal berhabisan. Maksudnya apa? Maksudnya untuk masalah haid ini, masalah haid dan istihadah, maksudnya haid dan darah penyakit, sampai-sampai banyak di antara para fuqaha yang menuliskan babnya secara khusus dalam satu kitab. Nah, di Tarim sendiri itu yang menulis masalah haid ini ya mungkin sekitar 5 atau 6 daripada para ulama di sana yang menuliskan kitab tentang haid dan istihadah. Jadi atau 5 atau 6 yang di zaman ulun itu ada 5 kitab. Nah, 5 kitab yang berkenaan dengan haid dan istihadah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati. Dan haram dengannya, maksudnya dengan haid, ma yahrumu bil janabati. Apapun yang haram dengan janabah, dengan sebab janabah. Jadi haram dengan sebab haid oleh apapun yang haram dengan sebab janabah. Jadi misalnya kayak membaca Al-Quran dengan niat qiraah, dengan niat membaca, itu haram bagi orang yang junub. Maka haram pula bagi orang yang haid. Menyentuh Al-Quran atau misalnya mengangkatnya, itu haram bagi orang yang junub, maka haram pula bagi orang yang haid. Kan seperti itu. Pokoknya apa yang haram bagi orang yang junub, haram bagi orang yang haid. Kemudian ada tambahannya. Tambahannya apa? Wa mururul masjidi in khofat talwisahu. Dan juga diharamkan oleh melewati masjid. In khofat talwisahu. Maksud melewati ini lewat di dalam masjid. Nah, lewat di dalam masjid apabila khofat dia khawatir talwisahu akan menyelomori masjid, akan mengotori masjid daripada darahnya itu. Artinya dia khawatir seandainya dia lewat di dalam masjid ada darahnya yang menetes ke lantai misal, maka itu haram. Adapun kalau dia yakin aman atau mengetahui bahwa dirinya aman-aman saja, maksudnya darahnya tidak akan berjatuhan, dengan dia memakai pembalut dan sebagainya, maka itu dibolehkan. Lalu apa yang dimaksud dengan murur atau lewat di sini? Maksudnya itu pintu, dia masuk dari kanan, dari luar itu. Nah, dari luar itu, kemudian dia keluar dari yang sini, pintu yang sebelah sini. Jadi pintu yang sebelah situ dia masuk, dia lewat tanpa ada berhenti. Nah, sampai ke pintu itu dia keluar. Nah, itu yang namanya murur, artinya melewati. Nah, ini boleh kalau dia tidak khawatir ada dari darahnya itu yang mengotori masjid. Intinya seperti itu. Nah, jadi yang namanya murur sekali lagi masuk dari satu pintu keluar ke pintu yang lain. Itu yang namanya murur. Tanpa ada berhenti sekalipun cuma sedetik 2 detik, tanpa ada berhenti, berjalan terus, itu namanya murur. Nah, adapun kalau misalnya berhenti itu disebut mukus.
maka itu tetap dihukumkan haram. Sekalipun dia merasa aman, sekalipun dia pakai softtek. Sama seperti orang yang junub. Nah, murur atau lewat, masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain, itu boleh bagi orang yang junub. Tapi kalau dia berhenti, sekalipun hanya sebentar, sekalipun hanya ya istilahnya sedetik, 2 detik, kalau dia berhenti, nah maka itu hukumnya jadi haram. Jadi kalau kita junub, naudzubillah, kita masuk masjid itu bisa asalkan terus tanpa ada berhenti dari satu pintu ke pintu yang lain. Sama perempuan haid, asalkan dia merasa aman dari terjatuhnya darahnya ke lantai masjid, itu hukumnya bisa, boleh. Tapi kalau misalnya urusan berhenti sekalipun cuma beberapa detik, itu hukumnya adalah haram. Nah, sama seperti orang junub, nah itu hukumnya haram. Sekalipun si perempuan yang haid tadi, dia pakai softtek, dia merasa aman dari kejatuhan darah di lantainya. Jadi kalau misalnya kita junub, atau misalnya perempuan haid, nah masuk lewat pintu itu, masuk, ternyata berdiam, sekalipun cuma sebentar, berdiam. Nah kemudian lalu meneruskan lagi, nah itu tidak boleh. Jadi jangan sampai ada diam itu. Maksud diam itu tidak bergerak, berhenti, sekalipun hanya sedetik 2 detik, nah itu tidak bisa. Paham ya kalau lah istilahnya nih. Apalagi belawas, nah itu maginnya dosanya tambah besar, seperti itu. Jadi jangan sampai berhenti. Jadi terus saja, nah itu bisa. Nah kalau dia merasa aman daripada kejatuhan darah. Nah kemudian hadirin rahimakumullah, bagaimana dengan taradud? Arti taradud ini masuk dari pintu, keluar dari pintu yang sama. Nah, jadi masuknya dari pintu itu, kemudian dia berjalan, kemudian dia berbalik arah, nah, keluar dari pintu yang sama. Nah, taradud pun termasuk daripada perkara yang diharamkan. Baik untuk orang yang junub ataupun untuk perempuan yang haid, sekalipun dia merasa aman daripada kejatuhan darahnya ke lantai. Intinya seperti itu. Jadi yang namanya taradud, sekali lagi, dia masuk dari pintu itu, masuk, di tengah jalan dia berputar arah, berbalik arah, nah lalu dia keluar dari pintu yang dia masuk tadi. Nah itu adalah termasuk daripada yang diharamkan. Nauzubillah min dzalik. Nah kemudian wasomo dan puasa. Nah itu pun juga termasuk daripada perkara yang diharamkan untuk perempuan haid. Tapi puasa ini wajib diqodho. Adapun sholat tidak wajib diqodho. Kenapa sholat tidak wajib diqodho, sedangkan puasa wajib diqodho? Karena sholat itu setiap hari dan dalam setiap hari 5 kali. Kalau sholat wajib diqodho ini sangat memberatkan untuk perempuan yang haid. Paham ya kalau lah? Sangat memberatkan untuk perempuan yang haid. Double jadinya. Misalnya dia haid 5 hari. Lalu suci. Dalam 5 hari ini dia mesti mengerjakan yang sholat yang sekarang, sholat yang adaan, sekaligus misalnya sholat kodoan, jadinya double. Paham ya kalau lah? Akhirnya yang 5 hari ini kan 5 kali 5 itu sama dengan 25 ya kalau lah. 5 kali 5 25 belah istilahnya nih. Nah akhirnya jadinya dia wajib 25 kali 2 sama dengan 50 kali sholat yang harus dia kerjakan. Kalau wajib dikodok. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah. Perempuan yang haid tidak wajib dikodok. Itu dalam madhab jumhur ulama. Jadi menurut jumhur ulama, kecuali yang sat daripada kaum khawarij, kan istilahnya nih, mereka mengatakan wajib mengkodok, tapi menurut jumhur ulama tidak wajib dikodok karena jelas ada hadisnya seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban mengkodok untuk sholat karena itu akan menyebabkan dia merasa berat. Yang semestinya misalnya 5 hari itu adalah 25 sholat, dengan seandainya diwajibkan mengkodok jadinya 52 kali lipat setelah dia setelah dia selesai dari haidnya. Nah jadi tidak wajib. Adapun puasa wajib dikodok karena puasa ini tidak ada beda, tidak ada istilahnya double, tidak ada. Paham ya kalau lah? Tidak double. Jadi cuma memindah waktunya aja. Yang asalnya di bulan Ramadan, misalnya 5 hari nih, dia haid di bulan Ramadan,
Nah kemudian di luar Ramadan dia mengqadha, jadi puasanya tetap 30 hari atau 29 hari, paham ya kalau lah, cuma menunda aja. Nah ini sebabnya kenapa puasa diwajibkan untuk diqadha. Nah adapun kalau misalnya seorang perempuan itu haid dan dia yakin bahwasanya pada terbit fajar dia sudah putus darah haidnya, dia sudah putus darah haidnya, maka sah-sah saja karena berniat itu tidak wajib dalam keadaan suci. Jadi berniat puasa tidak wajib dalam keadaan suci. Kalau misalnya dia yakin bahwasanya pada sebelum terbit fajar, sebelum waktu subuh darahnya sudah putus, dia sebelumnya berniat puasa, maka siang itu dia sempurnakan saja puasanya. Intinya seperti itu. Nah siang itu sempurnakan saja puasanya. Jadi kada perlu istilahnya nih menunggu, maksudnya itu kada perlu khawatir. Nah bukan menunggu Bang, khawatir. Artinya khawatir kalau kada sah. Aku yakin malam ini atau menjelang subuh ini haidku sudah putus. Nah apakah aku boleh berniat? Nah ujar bibinya tadi, maka jawabannya boleh berniat untuk puasa besok hari kalau dia yakin sebelum subuh darahnya sudah putus dan puasanya pun sudah sah karena haidnya sudah selesai. Intinya seperti itu. Nah kemudian yang perlu diingat di sini masalah puasa, banyak orang yang salah paham. Yang menghalangi keabsahan puasa itu hanyalah haid dan nifas. Haid dan nifas yaitu keluarnya darah haid dan keluarnya darah nifas. Kalau sudah berhenti ya sudah selesai larangan puasa. Nah adapun junub itu tidak menghalangi seseorang daripada dia sah berpuasa. Jadi tidak menghalangi keabsahan puasa seseorang. Artinya bagaimana? Kalau misalnya ini anggaplah bulan Ramadan malam Jumat. Nah Jumat melakukan jihad fisabilillah misalkan gitu nah. Nah lalu karena harinya hujan nih, kedinginan, koler mandi. Nah padahal ini sudah menjelang subuh, kada hendak jiwa mandi. Nah imbe itu sekalinya adzan subuh, banyak orang yang kada puasa. Dengan alasan apa? Dengan alasan tadi aku kada mandi. Paham ya kalau lah? Alasannya tadi malam tadi atau subuh tadi sebelum adzan subuh aku kada mandi. Jadi puasaku kada sah, itu adalah salah. Jadi sekali lagi anggapan itu adalah salah. Kenapa dikatakan salah? Karena yang menghalangi keabsahan puasa adalah keluarnya darah haid dan nifas, bukan junub. Jadi orang junub puasa itu sah. Nah cuma subuhnya kada kawa sembahyang. Nah sekalipun seharian misalnya nih pas sanja kan pas maghrib hanya mandi junub kan gitu, nah itu tetap puasanya sah. Paham ya kalau lah? Cuma apa? Cuma subuhnya perai. Nah imbe itu pulang zuhurnya perai, imbe itu asarnya perai. Karena kada sah. Jadi sholat memang tidak sah dengan keadaan junub. Dengan kita masih dalam keadaan junub. Memang kada sah. Tapi kalau puasa tetap sah. Karena yang menghalangi keabsahan puasa hanyalah keluarnya darah haid dan nifas saja. Kalau sudah selesai, nah itu sudah sah puasanya. Kalau sudah selesai, dia sama seperti orang yang junub kalau dia belum mandi. Nah intinya seperti itu. Nah wat talaku fihi, dan diharamkan tolak padanya pada waktu haid dan pada waktu nifas. Nah tapi yang kena keharaman ini jelas adalah si laki, si suami kan gitu. Nah artinya bagi suami diharamkan mentalak istri di waktu haid. Kenapa demikian? Karena itu memperpanjang masa iddah. Nah memperpanjang masa iddah, intinya seperti itu. Masa iddah itu 3 kali suci. Kalau misalnya seorang perempuan itu ditalak pada masa suci dan pada masa suci itu si suaminya tidak menjimanya, maka itu bisa dipastikan iddahnya hanya sebentar. Nah bagi perempuan yang haid, iddahnya hanya sebentar. Jadi iddah itu kadang mesti harus 3 bulan kan gitu. Nah atau misalnya seperti yang dikatakan orang-orang 4 bulan 10 hari. Yang 4 bulan 10 hari itu adalah iddah wafatnya suami. Itu 4 bulan 10 hari kalau si istri tidak hamil.
maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Adapun kalau misalnya si suami ini bukannya meninggal tapi mencerainya, maka itu iddahnya bagi yang masih haid. Nah, bagi yang haid atau masih haid, maksudnya belum tua kan istilahnya nih, itu iddahnya adalah 3 kali suci. Adapun yang sudah tidak haid lagi atau misalnya masih anak kecil, nah tapi sudah dijima, maka itu iddahnya adalah 3 bulan genap. Jadi bagi yang haid itu 3 bulan 3 kali suci, sedangkan bagi yang tidak haid itu adalah 3 bulan. Jadi ada sedikit kekeliruan di masyarakat yang menganggap iddah perempuan itu adalah 4 bulan 10 hari. Yang 4 bulan 10 hari itu adalah bagi yang meninggal dunia suaminya. Bagi yang dicerai suaminya hanya salah satu dari 3. Yaitu kalau dia haid maka 3 kali suci. Kalau dia tidak haid maka itu adalah 3 bulan. Nah, adapun kalau misalnya dia hamil sampai melahirkan. Nah, jadi ulun kasih contoh 3 kali suci. Nah, kalau di masa haid maka otomatis menunggu suci dulu. Kalau 3 kali suci, nah anggaplah ini suci. Nah, ini menggambar pulang ya kalau lah. Tapi kada apa-apa. Sedikitlah digambarkan supaya lebih jelas. Kenapa diharamkan mentolak istri di waktu haid, kan seperti itu. Yang tidak haram itu adalah mentalak istri di waktu suci, dan di waktu suci itu dia tidak pernah menjima atau menyetubuhinya. Nah, jadi alasannya sangat simpel, hikmahnya sangat simpel. Nah, ini anggaplah hari pertama ini adalah hari dia suci. Sebelumnya ini haid, sebelumnya dia haid sebelumnya. Entah itu 5 hari atau 6 hari atau 7 hari sebelumnya. Hari pertama ini hari suci. Hari suci, hari yang pertama dia tolak. Belum lagi sempat dijima dia tolak. Nah, ini yang tidak haram. Kalau misalnya suci lalu dijima itu pun termasuk dari yang haram. Karena apa? Karena boleh jadi dari jima itu akhirnya hasil anak, lalu akhirnya memperpanjang lagi. Kalau hasil anak artinya dia hamil, maka masa iddahnya itu sampai dia melahirkan. Lebih panjang lagi, paham ya kalau lah. Nah, makanya mentolak istri itu ada yang boleh, ada yang ada yang haram, ada yang tidak haram. Nah, yang haram yang bagaimana? Itu tadi mentolak di waktu haid atau mentolak di waktu suci. Yang di waktu suci itu dia pernah menjimanya. Yang boleh, yang tidak haram itu menjatuhkan talak di waktu suci dan tidak dijima di waktu suci itu. Jadi hari pertama dia suci langsung ditolak. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 misalnya. Ini 21. Nah, hari yang ke-16 dia haid. Berarti sudah dapat 1 suci. Ini berarti sudah dapat 1 suci. Nah, 20. Nah, ini ke bawah sedikit. Kira-kira kau aja tuh melihatnya kalau 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, kita hitung pulang 15 hari. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini sekalinya lah 15. Coba hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ya enak. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini 15 salah. Nah, berarti hari kedua. Jadi antara sini ini 15. Nah, jadi haid lagi hari kedua tanggal 2. Jadi tanggal 1 sudah suci, dicerai. Lalu iddahnya berjalan, tanggal 16 dia haid. Tanggal 16 dia haid. Pol 24 jam sesudah itu dia suci lagi. Nah, di sini kededa lagi, kan darah kededa lagi. Selanjutnya nih. Nah, berarti ini sudah dapat dua suci. Nah, berarti ini sudah dapat 2 suci. Sampai tanggal 2 ini haid. Ternyata apa? Ternyata haidnya ini 24 jam pol tanggal 2. Setelahnya tanggal 3, 4, 5 sama sekali kededa keluar, apalagi kededa keluar darah lagi. Selanjutnya. Nah, sesudah yang hari kedua ini langsung suci. Nah, ini sudah dapat 3 suci. Ini suci yang pertama, ini suci yang kedua, dan ini adalah suci yang ketiga. Pada tanggal 3 sudah habis iddahnya. Sudah pulang kawin. Nah, jadi ini kada sampai berapa? Coba hitung. 21, 30, 31, 32. Tanggal 33. Tanggal 33 sudah kawin. Sudah 3 kali suci. Ini suci yang pertama, ini suci yang kedua, dan ini suci yang ketiga. Nah, bila sudah dapat 3 suci, di awal-awal 3 suci ini, di sini kada lagi keluar darah, maka ini sudah kawin pulang. Nah, tapi ini kasusnya jarang. Jadi sekali lagi kasusnya jarang, cuma bisa terjadi. Nah, yang sering itu sebulan sekali haidnya. Jadi otomatis kalau sebulan sekali ya ujung-ujungnya menunggu sekitar 3 bulanan juga kan. Jadi yang 3 bulan itu ya kebanyakannya. Yang 3 bulanan itu kebanyakannya. Cuma kalau dia di awal bulan haid, kalau dia haidnya itu di akhir bulan kan gitu nah. Sekali suci, 2 kali suci. Maka di awal bulan yang ketiga dia sudah selesai dari iddah. Kada sampai juga 3 bulan genap. Paham ya kalau lah? Kada sampai 3 bulan genap. Jadi kalau bibinian ini kebiasaannya di akhir bulan haid, dan haidnya cuma sebentar, mungkin 24 jam, atau 2 kali 24 jam, 2 hari, atau 3 misalnya nih. Maka di awal-awal bulan yang ketiga, itu sudah, sudah selesai iddahnya. Kada sampai menunggu genap 3 bulan. Nah, intinya seperti itu. Paham ya kalau lah? Nah, jadi ini salah satu rumusannya. Nah, salah satu gambarannya. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit. Nah, ini aja kan sudah lawas ya kalau wal istimna'u bima bainas surati war rukbati. Dan diharamkan. Ini apalagi jimanya. Nah, al istimna'u artinya bersenang-senang. Apa yang dimaksud dengan bersenang-senang ini? Maka yang disepakati oleh para ulama mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i, bersenang-senang ini adalah persentuhan kulit dengan kulit. Nah, persentuhan kulit dengan kulit tanpa ada lapik. Intinya seperti itu. Persentuhan kulit dengan kulit tanpa ada lapik. Subjeknya itu bisa tangan suami. Yang jadi pelaku nih, bisa tangannya, bisa bibirnya, bisa apapun dari seluruh anggota tubuh suami. Nah, itu subjeknya, pelakunya. Adapun objeknya, istilahnya nih, korbannya lah istilahnya kan nih, itu adalah antara pusat dan lutut istri. Jadi antara pusat dan lutut istri. Selain antara pusat dan lutut istri, itu tidak mengapa. Jadi selain antara pusat dan lutut istri, itu tidak mengapa. Jadi itu maksudnya persentuhan kulit dengan kulit. Jadi kalau misalnya, anggaplah bini pian haid, lalu pian menyentuh di paha, misal, cuma dalam keadaan
pakai celana atau dalam keadaan pakai rok kan istilahnya nih. Nah, pakai daster misal, itu kada apa-apa, kada haram. Cuma kalau misalnya becalok, nah ini yang haram. Paham ya kalau lah? Becalok dalam artian otomatis kulit dengan kulit. Paham ya kalau otomatis kulit dengan kulit itu haram menurut qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Sama ada membawa kepada jima ataupun tidak membawa kepada jima. Ini menurut qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Adapun menurut qaul yang dipilih oleh Imam Nawawi, selama dirinya merasa aman, yakin aman, kada bakal terjadi jima kan gitu nah, maka itu hukumnya boleh. Nah, jadi menurut Imam Nawawi, nah ini mengikut kepada beberapa ulama di luar mazhab Syafi'i, kalau tidak salah seperti dalam mazhab Ahmad bin Hambal, selama tidak khawatir terjadinya jima dengan dia menyentuh antara pusat dan lutut, itu hukumnya adalah boleh. Tapi menurut qaul yang mu'tamad, dia khawatir terjatuh ke dalam jima atau tidak khawatir, tetap hukumnya adalah haram. Nah, jadi sekali lagi itu tanpa lapik. Sasarannya antara pusat dan lutut istri. Nah, adapun kalau bukan pusat dan lutut istri, maka tidak mengapa. Paham ya kalau lah? Nah, kalau bukan pusat dan lutut istri, maka tidak mengapa. Nah, karena pusat dan lutut ini parah. Paham ya kalau lah? Pusat dan lutut ini parah. Nah, adapun selain pusat dan lutut itu tidak mengapa. Nah, misalnya seperti tangan istri misal. Nah, itu tidak masalah. Sekalipun misalnya yang disentuhkan ke tangan istri ini adalah kemaluannya, kemaluan si suami. Nah, itu tidak mengapa, tidak dihukumkan haram. Paham ya kalau lah istilahnya nih. Nah, jadi ini ada alternatif sedikit. Artinya bagi yang suaminya istrinya melahirkan, menunggu nipas sampai berminggu-minggu kan gitu nah. Maka memang ada alternatif. Bisa misalnya dengan ngarannya nih istimna dengan tangan istri, itu hukumnya halal. Nah, adapun istimna dengan tangan sendiri, nah itu haram. Paham ya kalau lah? Jadi paham ya kalau pian maksud istimna ini. Nah, istimna dengan istri itu halal dengan tangan istri. Adapun istimna dengan tangan sendiri itu hukumnya adalah haram. Nah, apalagi misalnya dengan tangan sesama laki-laki, nah ini termasuk daripada perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini yang banyak ini terjadi bipai istilahnya nih. Nah, jadi dulu ini sedikit berkisah. Nah, ini sedikit berkisah. Ini kisah nyata. Makanya pian jangan melihat surban, jangan melihat sal kan istilahnya nih, jangan melihat jubah kan gitu nah. Jadi dulu ulun ada juga tepatuh lawan orang yang istilahnya dihormati lah kan gitu nah, yang dianggap sebagai panutan. Nah, itu ulun rancak bermalam di sana kan gitu nah. Nah, karena kekawanan kan gitu nah membawai. Nah, ternyata oh, sekalinya pas paparak subuh kan istilahnya nih sidin datang. Nah, untung waktu itu ulun kada janak guring kan istilahnya nih. Harus sekalinya hendak bermasuk tangan sidin ke dalam tapih. Nah, untung aja istilahnya nih ulun kau menangkis kan istilahnya nih. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi kita ini kada kau melihat kepada surban, kada kau melihat kepada jubah dan seterusnya. Nah, jadi amun hendak mentes napian guring aja berdua kan gitu nah. Amun misalnya pina tangan hendak bermasuk ke tapih, nah ini hati-hati bahaya. Paham ya kalau lah istilahnya nih. Maka ini ada ajiannya kan istilahnya nih, naudzubillah. Nah, jadi ini sekedar berkisah aja supaya supaya kita berhati-hati karena ini adalah akhir zaman. Karena ini adalah masa-masa yang kata Rasulullah SAW sanawatun khadda'at. Nah, tahun-tahun atau masa-masa waktu-waktu yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fihal kadzib, pendusta akan dibilang sebagai orang yang benar. Wa yukadzabu fiha shadiq, sedangkan orang yang benar akan dibilang sebagai pendusta. Nah, yukhawwanu fihal amin, orang yang amanah akan dikatakan sebagai orang yang pengkhianat. Nah, wa yu'tamanu fihal kha'in, sedangkan pengkhianat akan dikatakan sebagai orang yang amanah. Nah, wa yantiqu fihar ruwaibidah, dan pada masa itu kata Rasulullah ruwaibidah ikut berbicara. Nah, lalu sahabat bertanya, apa itu ruwaibidah? Kata Rasulullah ar-rajulu tafih, lelaki yang bodoh
Nah, kemudian ada lagi satu riwayat al-faisik, lelaki yang fasik yatakallamu fi amril amma, yang berbicara pada perkara orang banyak. Maksudnya apa? Maksudnya tampil berbicara di hadapan orang banyak, orang-orang menyangka dia adalah orang yang punya ilmu atau orang yang soleh atau orang yang bertakwa, padahal sebaliknya bukan. Nah, ini adalah tahun-tahun yang penuh rekayasa. Naudzubillah. Nah, jadi ini hati-hati, jangan sampai istilahnya ada di antara kita yang diisi kelakuan yang kayak itu. Nah, amun sudah termulai ini nyanyat, ya kalau akhirnya jadi kelainan. Naudzubillah, jangan sampai. Kita harus berhati-hati. Karena ini sudah banyak kejadian. Nah, di beberapa pesantren sudah ada. Nah, sekalipun istilahnya nih sedikit jumlahnya. Mungkin dari sekian sekian ribu santri mungkin istilahnya nih ada 0, sekian yang terkena ini penyakit. Nah, ini penyakit yang diturunkan oleh Nabi Lut kaum Nabi Lut alaihi salam. Nah, karena itu baginda Rasulullah mengatakan la'anallahu man amala qaumil Lut. Allah Subhanahu wa taala melaknat perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut alaihi salam. Naudzubillah. Nah, kemudian kita sambung sedikit. Wa yajibu 'alaiha qada'us shaumi dunas sholati. Dan wajib atasnya, atas itu perempuan, qada'us shaumi, mengqada puasa dunas sholati, selain sholat. Jadi sudah dikatakan tadi, sudah disebutkan. Selain selain sholat yaitu puasa, itu wajib untuk diqada. Nah, jadi puasa wajib diqada. Adapun sholat tidak wajib diqada. Karena dalilnya jelas. Dan ini disepakati oleh mayoritas ulama. Bahkan bisa dibilang sebagai ijma. Bisa dibilang sebagai ijma dari masa ke masa. Perempuan yang haid dan nifas tidak wajib mengqada sholat, cuma wajib mengqada puasa. Intinya seperti itu. Adakah kira-kira yang ada ditakunakan? Silahkan aja. Adakah kira-kira pertanyaan? Silahkan. Oh, waktu haid nikah kada apa-apa. Istilahnya nih. Nah, waktu haid nikah kada apa-apa. Yang penting jangan dukhul. Intinya kayak itu nah. Jadi bersabar aja. Istilahnya nih. Nikah misalnya nih ternyata lampu merah, wajib bersabar. Paham ya kalau lah? Istilahnya nih. Nah, wajib bersabar dari dukhul atau misalnya dari istimta bima bainas surati war rukbah. Artinya bersentuhan antara pusat dan lutut istri. Selain yang bersentuhan antara pusat dan lutut istri itu boleh. Paham ya Allah? Itu tidak mengapa kalau sudah halal. Nah, mukaddimahnya itu kada masalah, asalkan jangan sampai antara pusat dan lutut. Paham ya Allah istilahnya nih. Intinya seperti itu. Jadi sah-sah aja. Yang kada sah itu waktu ihram. Paham ya Allah? Yang kada sah nikah itu baik jadi pengantinnya atau jadi walinya itu waktu ihram. Maksud ihram itu kita mengambil mikot lah ya kalau sudah berniat ihram, baik itu untuk umrah atau untuk haji. Nah, itu yang kada boleh. Selama masih belum tahallul, itu kada boleh nikah. Kecuali sudah tahallul, hanya boleh nikah. Yaitu kita yang nikah atau kita menikahkan orang. Maksudnya daripada kita ini sebagai wali kan istilahnya nih atas perempuan yang dinikahinya. Nah, maka itu hukumnya tidak boleh. Haid nikah di waktu haid itu tidak masalah. Adakah lagi kira-kira pertanyaan? Silakan aja kalau ada lagi pertanyaan. Adakah yang bertakun? Silakan ya. Adapun masalah istihadah, nah ini sedikit rumit. Kalau dijelaskan ini bakal panjang. Cuma sebaiknya pian bertakun aja. Karena maksudnya bertakun di waktu-waktu yang lain. Karena apa? Karena ada sebagian orang yang salah paham. Nah, yang mengatakan apabila darah ini keluar sampai 15 hari, lewat dari 15 hari sampai misalnya hari ke-30, langsung dia katakan 15 hari haid, sisanya itu istihadah. Nah, itu adalah kurang tepat karena ada rumusannya. Nah, jadi kalau melewati dari hari yang ke-15
menuju ke hari ke-16 sudah 15 kali 24 jam. Nah itu ada rumusannya. Kadang haidnya cuma sehari semalam, sisanya adalah istihadah, artinya darah penyakit. Nah, kalau misalnya sisanya adalah darah penyakit, kalau di sini dia tidak sholat, yang haidnya cuma sehari semalam berarti ini tidak puasa lah. Ya istilahnya tidak sholat, ya jelas juga tidak sholat dan tidak puasa, maka itu harus dikodok karena hukum haidnya hanya sehari semalam misalnya, atau misalnya haidnya cuma seminggu, sisanya adalah istihadah. Nah maka kalau dia tidak sholat di waktu yang sisanya itu, nah karena menyangka dia sedang haid, maka itu wajib dikodok sholatnya dan puasanya. Jadi keliru kalau misalnya ada perempuan yang keluar darah hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-15, lalu menyeberang ke 16, 17, 18, sampai misalnya sebulanan keluar darah, lalu langsung dihukumkan hari pertama sampai hari ke-15 haid, hari ke-16 sampai hari ke-30 adalah darah penyakit. Itu adalah tidak tepat. Karena ada rumusannya, dan insya Allah akan ulun berikan gambaran pada minggu yang akan datang sedikit. Gitu nah, sedikit gambaran, supaya kita bisa memahami berapa hari haidnya dan berapa hari istihadahnya. Nah kalau misalnya dia itu ketahuan sedang istihadah, sedangkan dirinya menyangka haid, nah lalu dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, maka otomatis dia meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa dalam keadaan tidak haid, maka otomatis sholat dan puasa yang ditinggalkannya itu harus dikodok, karena dia meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa bukan dalam keadaan haid, melainkan dalam keadaan istihadah. Nah perempuan yang istihadah tetap wajib puasa dan wajib untuk sholat. Cuma bagaimana caranya dia nanti bersuci, nah ini akan dibahas pada minggu yang akan datang. Paham jangan lah. Nah adakah yang Anda ditakutkan? Hitung 15 hari. Mundur 15 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ada kemungkinan mundur 15 hari lah. Kayak ini nak cara menghitungnya. Kalau misalnya 3 hari haid. Nah mundur 15 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
10, 11, 12. Nah ini 13, 14, 15. Nah hari yang ini boleh jadi dia haid. Itu aja kayak itu nah. Artinya antara 2 haid itu minimal 15 hari. Antara 2 haid minimal 15 hari. Jadi kalau di sini sudah selesai haidnya, dari sini dia suci, tidak ada keluar darah sedikit pun. Hari kedua ya juga, ketiga, keempat sesudah dari hari ketiga ini, kelima, keenam sampai hari ke-15 berarti hari ke-18. Hari ke-19 hanya keluar darah. Nah berarti di hari yang ini keluar haid, di hari ini pun dia haid. Intinya seperti itu. Paham jangan lah. Jadi jeda antara satu haid dengan haid berikutnya minimal 15 hari. Adapun kalau kurang dari 15 hari, maka itu ada darah penyakitnya. Nah insya Allah akan dikupas pada minggu yang akan datang sedikit supaya jangan salah paham. Jadi kalau hendak supaya nyaman itu ya sesambilan, ya yang santai-santai yang lebih belah. Kalau misalnya kebelujuran ulun ada di sini, pian ada di sini, silahkan ya hendak bertakun yang lebih detail. Karena kalau diurayakan ya tadi, nah ini aja sudah sampai jam 10, ya kalau belah istilahnya deh. Padahal ini hanya istilah orang-orang di Jakarta tuh kisi-kisinya, yang kalau istilahnya nih, hanya kisi-kisinya kan istilahnya nih, sudah lawas. Apalagi kalau dikupas secara mendetail, yang pasti ya pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kan seperti itu. Artinya kalau ada masalah di rumah tangga yang berkenaan dengan haid dan nifas dan seterusnya, nah kena bertakun aja. Nah bisa lewat WA, bisa yang lebih belah istilahnya nih. Nah sidin ada aja menyimpan nomor ulun, nah, kan seperti itu. Jadi untuk lebih lanjut ya bisa karena kita lanjutkan di WA, intinya seperti itu. Pon. Nah bisa juga tuh, bisa juga, okay. Bisa aja sambil membawa lakatan ya kalau lebih belah.
Nah, jadi mungkin sudah cukup sampai di sini. Kalau misalnya ada salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, senantiasa melindungi kita dari berbagai macam penyakit, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, istiqomah di dalam berbuat taat kepadanya, di dalam menuntut ilmu agama dan di dalam mengamalkannya dengan tulus ikhlas semata-mata mengharap ridhonya. Sekali lagi kalau ada salah dan khilaf mohon maaf. Ala hadhihi niyah wa ala mana wa bihi salafun salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa